أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر. Hadis kang nomor 14. Ani bin Mas'udin, saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, mugia ridani sapa Allah ta'ala, anhu saking sahabat Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa sahabat Ibnu Mas'ud, qala dawu sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora halal apa damun mriin getihe awa-awaan muslimin kang muslim, illa kejaba bi ihda thalathin kelawan salah sijine kang telu, rupane sayyib az-zani kang zina, wan nafsi lan jiwa bin nafsi kelawan jiwa, wat tariki wong kang tinggal lidinihi lan wong kang tinggal agama tarik, al mufariki kang misah lil jamaati maring jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Ani bin Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? La yahillu damu mri'in muslimin, tidak dihalalkan mengalirkan darah orang yang sudah berstatus sebagai orang Islam, illa kecuali bi ihda thalathin, kecuali karena sebab salah satu di antara tiga ini. Begitu mulianya kehormatan dan darah orang Islam, maka ada ketentuan yang ditetapkan oleh syariat bahwa tidak sembarangan kita melakukan penghilangan nyawa orang lain, apalagi dia berstatus orang Islam. Tapi ada kecualinya, kecuali tiga hal. Illa bi ihda thalathin. Apa salah satu di antara tiga itu? As-sayyibi. Ya, sayyib itu apa? Sayyib adalah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya, muslim maupun muslimah, yang pernah terikat pernikahan dan melakukan hubungan suami istri. Apakah setelah menikah dia masih tetap dengan ikatan pernikahannya, atau sudah tidak lagi dalam ikatan pernikahan? Itu namanya sayyib. Jadi kita yang sudah pernah menikah atau sudah bubaran sama suaminya atau sama istrinya, janda lah ya, atau duda, itu namanya sayyib. Az-zani, tapi zina ini Pak, orang muslim muslimah pernah menikah, baik dia masih berstatus suami istri ataupun sudah pisahan, janda maupun duda, tapi zina, halal darahnya. Yang kedua adalah wan nafsi bin nafsi, orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang muslim, dia bunuh. Menurut syariat harus dikisos,
harus dibunuh juga. Halal darahnya untuk dibunuh. Ini jadi yang sembarangan melakukan penghilangan nyawa terhadap orang Islam. Malahan di dalam kitab Al-Kabair yang saya bawa ini, Al-Kabair itu artinya dosa-dosa yang besar, ya. Membunuh di dalam kitab Al-Kabair itu dinyatakan sebagai dosa terbesar kedua setelah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang yang melakukan pembunuhan, man qatala nafsan bighairi nafsin, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, aw fasadin, atau melakukan kerusakan fil ard, di bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang itu disamakan dosanya dengan membunuh seluruh umat manusia. Begitu mulianya posisi nyawa orang yang sudah bersyahadat mengakui Tuhannya adalah Allah, Muhammad adalah Rasulnya. Nah, orang yang membunuh ini dikisos. Kalau dia membunuh, ya harus dibunuh juga menurut aturan syariat Islam. Ya. Nah, yang ketiga adalah wattariki lidinihi al-mufariqi lil jamaah. Di dalam syarah kitab ini disebutkan bahwa at-tariki lidinihi itu orang yang murtad, keluar dari agama. Al-fariqi lil jamaah artinya ya, dia sudah terpisah dari kalangan kaum muslimin. Itu boleh dibunuh menurut syariat agama Islam. Ya. Ini tiga hal yang dihalalkan oleh Islam untuk dibunuh. Saya ingin menegaskan soal yang pertama, Pak. As-sayyib itu kan orang yang pernah punya ikatan pernikahan dan sudah melakukan hubungan suami istri. Apakah pernikahannya masih utuh dengan suaminya, dengan istrinya, atau sudah pisahan atau jadi janda dan duda, zina. Ini namanya zina muhsan. Di fikih itu namanya zina muhsan. Hukumannya dirajam, Pak. Dirajam. Setengah badan dikubur, badannya di dalam tanah, dilemparin sama batu. Itu namanya rajam. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan zina tapi belum nikah? Hukumannya juga berat, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, baru kemudian boleh pulang lagi ke kampungnya, ke Ciminyak. Nah ini berat ya, makanya Masya Allah ini perbuatan-perbuatan yang dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai perbuatan keji, fahisyah, wasa'a sabila. Kalau sampai melanggar 3 hal yang sudah ditetapkan, baik berzina, bunuh, maupun apa ini, murtad, keluar dari Islam, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian sama kita dan anak turun lah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, sekarang masalahnya, apakah ini
berlaku. Kita memperlakukan orang yang zina, ya. Kemudian apa tadi? Membunuh. Kemudian murtad, boleh kita bunuh? Tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Di dalam fikih itu diatur bahwa yang melakukan hukuman terhadap orang-orang yang pantas dihukum menurut syariat adalah ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemerintah. Nanti pemerintah dalam hal yang terkait dengan urusan pidana, ada dia menunjuk hakim, ada qadhinya, ya. Seperti di polisi kita juga sama, ada petugasnya, dilakukan penyelidikan, benar enggak ini, dilakukan naik setelah penyelidikan, penyidikan, ya kan, tersangka dan terdakwa, sama Pak. Nah, karena kita tidak menganut negara berdasar agama, maka ini belum diatur di Indonesia. Ya. Sudah banyak aturan syariat yang masuk ke dalam hukum nasional, sudah banyak. Contoh, apa? Perkawinan sudah diatur, ya. Undang-undang perkawinan tahun 74 yang kemarin diperbarui dengan undang-undang tahun 2019. Kemudian soal wakaf juga sudah diatur dalam negara kita. Itu dari syariat Islam. Kita nggak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang yang baik zina ini, bunuh gitu. Wah, nggak bisa Pak. Baik harus dikisos ini karena dia membunuh orang lain atau saudara saya, nggak boleh Pak. Kalau semuanya merasa berhak untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang ditentukan harus dihukum bunuh, kacau Indonesia. Iya kan? Kacau. Kita punya pemerintah, nah ini kita serahkan kepada pemerintah, dan pilihan kita untuk tidak menganut agama sebagai dasar negara itu juga harus dihargai. Ini pilihan pendiri bangsa kita. Saya kira itu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh wa fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.